Pak Superlin, ini yang jelas saja ya. Biar kalian tidak dikatakan penumpang gelap ya. Mana bukti bahwa kalian penumpang gelap di mana, bro? Mana? Penumpang gelap di mana? Iya, enggak, cuma tanya saja, mana bukti kalian di kanon? Penumpang gelap dari mana? Iya, mana dokumennya gitu? Saya belum lepas jas ini di gereja, baru selesai gereja. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Kristen versus Kristen ya. Ones dengan Tungtung ya, Tritunggal versus Ones. Seru nih kamu muslimin, lucu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Online gitu. Oneness. Apa sih pertanyaan? Memang orang gila semua Tritunggal ini, nggak ada yang waras. Oneness. Pertanyaanmu apa sih? Kalian yang berkuar-kuar, udah kau itu memang nggak ada otak, berarti kau udah di bawah, kau dikolong aja kau. Pertanyaan apa itu? Kalian yang berkuar-kuar, kalian bilang kami berkuar-kuar, dasarlah kau. Tidak, Bang Nabi, sebenarnya begini, kita mengakui saja bahwa saya percaya pada satu Tuhan saja atau percaya pada tiga Tuhan, selesai masalahnya. Tidak ada persoalan di sana sebenarnya. Hanya masalahnya itu ketika kita bilang percaya pada tiga Tuhan, bukan tapi kita ngaku satu, itu masalahnya. Siapa dia tadi? Entah mau atur-atur orang main TikTok. Pak Superlin, ini yang jelas saja ya. Biar kalian tidak dikatakan penumpang gelap ya. Mana bukti bahwa kalian penumpang gelap di mana, bro? Penumpang gelap di mana? Iya, enggak, cuma tanya saja, mana bukti kalian di kanon? Penumpang gelap dari mana? Iya, mana dokumennya gitu? Saya belum lepas jas ini di gereja, baru selesai gereja. Iya, itu tetap saja penumpang gelap. Sekarang mau ditanyakan adalah penumpang gelap di mana? Iya, kalau bukan penumpang gelap itu berarti harus ada dokumennya. Mana dokumen pemahaman kalian? Dokumen apa? Kanonisasi itu sebenarnya bukanlah penemu atau penulis kitab. Begini abang, kanonisasi itu hanya mengumpulkan tulisan-tulisan yang mengumpulkan yang udah jadi. Ya, mau sok-sok. Ya. Begini. Jadi begini, ada begini teman. Ya, ada dua hal yang pokok di sini bang. Ada dua hal pokok. Sampai jadi detik ini tidak ada yang mengikuti bisa begini, Pak. Sampai saat detik ini, Santo Aquinas itu masih diikuti sampai sekarang. Sudah 2000 tahun ini, ya. Sekarang saya bertanya, mana yang kalian punya Oneness ini yang didokumenkan atau di ini? Kalau misalnya kalian memang benar, pasti kan Tuhan itu akan memberikan jalannya. Tetapi buktinya apa? Sesat kalian ini. Tidak gampang begini teman, mau menyesatkan orang teman. Tetapi kalau kebenaran itu dari Alkitab, itulah kebenarannya. Yang masalahnya begini. Begini, bicara Alkitab ya. Sebelum Alkitab itu satu-satunya kebenaran, tidak bisa ditolak. Saya mau tanya kepada Bapak, Alkitab itu ditulis setelah kapan ditulisnya? Alkitab itu ditulis dengan waktu yang cukup lama, ribuan tahun, teman. Iya. Jadi proses kanonisasi, teman-teman, proses kanonisasi itu hanya dilakukan kanonisasi pada perjanjian baru. Sementara perjanjian lama itu sudah komplit sejak semula. Nah, itu kan Bapak. Tetapi, karena orang Israel itu sudah menggunakan. Tidak ada kanonisasi di dalam bapak ke gereja yang mengkanonisasi perjanjian lama. Kanonisasi itu kan hanya mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah jadi. Pak Dodo dia nggak tahu itu.
Enggak. Gini. Dia nggak tahu itu. Asbun semua mereka ini. Sekarang gini, Yang penting mana bunyi. buktinya? Begini Pak Superlin, kalau Anda mengatakan kebenaran, mana buktinya pemahaman oneness itu satu pribadi itu di apa namanya didokumentasikan bahwa itu resmi. Kalau tidak resmi ya udah penumpang gelap dong namanya. Ini begini. buktinya, Saya ini. hanya mau tambah. Ini Saya mau satu ayat saja, Bang Berlin. Bahwa Kalian satu pribadi hanya- itu Begini Pak, kalian itu hanya menumpang di gereja Protestan, di gereja-gereja lain begitu loh. Ini Menumpang. buktinya. Kamu baca dulu ini buktinya. Apa ini? Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kenapa aku lebih mengerti? Karena yang kurenungkan itu firman Tuhan. Bukan doktrin, bukan segala-galanya. Tetapi firman Tuhan yang kurenungkan. Ini kalau lebih jauh lagi, ini sama saja begini loh. Apa kitab suci kalian? Ini aku lebih mengerti. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua itu. Kalau bukan dia kitab suci kalian. bukan membawa firman Tuhan. Kalau dia membawa yang di luar firman Tuhan, aku lebih mengerti dari mereka. Karena yang aku pakai firman Tuhan. Gitu bro. Sekarang saya tanya ke Pak Mazmur Dodo. 119. Sabar, Pak Dodo tadi mengatakan bahwa perjanjian lama itu ditulis oleh orang apa gitu ya. Saya tanya Pak Dodo, Septuaginta itu apa? Septuaginta Terjemahan, itu terjemahan bro. Aduh, Septuaginta Anda itu belum ya tahu sudah. kok. Berlin sudah jelaskan. Terus di mana dasar oneness? Gimana ini Anda mau debat cuma asbun? Bukan, kalian itu yang asbun. Mana dokumen resmi kalian? Maksudnya Anda tanya Septuaginta untuk apa? Iya, saya mau Anda tanya. mengerti Di sini Septuaginta? perannya oneness apa? Oneness ini perannya Anda apa? mengerti Septuaginta? Iya, oneness ini perannya apa? Iya, apa itu Septuaginta? Enggak, mana dokumen mengatakan apa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu pribadi. Kesana kemari dia dari Septuaginta, dari kanonik, dari Allah Bapa. Iya, Nggak karena kalian jelas nggak bisa kamu. jawab. Semuanya nggak Nggak ada. jelas kau debat nggak Ayat- jelas. Kosong dan hayalan. Debat nggak jelas. Karena semuanya nggak bisa dijawab. Septuaginta apa dulu? Iya, saya mau dengar dulu apa tuh Septuaginta. Tadi kan Anda mengatakan bahwa terjemahan dari perjanjian apa sebelumnya Nah, ya. jawaban Anda bukan jawaban saya. Bukan, Jawaban ini Anda apa Anda, itu Bos. Septuaginta? Jawaban Anda Superlim. Kau jangan mengarang bebas. Yang saya mau Coba tanya. Anda jawab pertanyaan saya. Jangan numpang di jawaban saya. Jawab sendiri. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, mana dokumen resmi, jangan lari kemana-mana, yang mengatakan bahwa di kekristenan yang menyatakan Apa itu Septuaginta? sabar, nggak bisa jawab. Bisa jawab nggak? Nggak Kamu bisa. bisa jawab nggak? Kamu aduh. Nggak Kamu bisa jawab. Mana dokumen Kasihan resmi? kau ini Sabar. asbun ini. Aduh. Kamu yang asbun. Mana dokumen resmi yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu pribadi? Mana dokumen resminya? Lemah dia, kawan-kawan. Sudah macet ya? Macet semua di sini nih. Kau yang macet, kau yang bilang macet. Gimana kau? Udahlah. Iya, sekarang Pak Nabi coba jelaskan mana yang menyatakan bahwa ketiganya itu satu pribadi gitu. Mana? Ya memang dialah satu-satunya. Jadi maksudmu ada 3 Tuhan. Iya, dokumen. Otakmu Dokumennya aja, mana dokumen? nggak usah dulu kau pakai dalil, pakai otakmu aja dulu kau. Kan dikatakan begini, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Otakmu aja dulu memikirkan. Pantaskah 3 Tuhan? Coba otakmu dulu, otakmu. Jangan kau pakai dalil-dalil, mana dalil. Cok, pikirkan dulu dengan otakmu.
Kalau ada tiga Tuhan berarti ada yang diciptakan. Apakah tiga-tiganya sekali muncul? Saya tanya mana dokumen yang di kekristenan yang menyatakan bahwa Apanya kau dokumen-dokumen? Nah, untuk apa dokumen itu? Emang ke surga bawa dokumen? Botol. Nah, makanya itu dikatakan Sejak kapan ke surga bawa dokumen? Botol. Sejak kapan ke surga bawa dokumen? Kau makanya bilang sama kau. Gini Kalau host, dokumen ngapain kau pakai kita pergi? host, penjelasan Tuhan mereka seperti motor Vespa. Ada 3 rodanya, satunya serep. Supaya kalau ada yang rusak, ada yang bocor, pakailah serepnya. Seperti motor Vespa mereka menjelaskan tiga roda yang pakai serep. Ini sudah menghujat nih Pak Superlim nih. Nggak bisa jawab, menghujat. Anda yang tadi saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Pak Superlim. Mana pernah Anda menjawab dalam saya diskusi? tanya mana dokumen yang menyatakan Selama ini saya ketemu dengan Anda, belum pernah Anda menjawab. Anda cuma nanya melulu, belum pernah Anda kalau menjawab. Di dokumennya Tritunggal jelas. Dokumennya Oneness mana? Untuk apa dokumen itu? Tritunggal kok kayak ban Ya. serepnya Vespa. Kamu tahu Vespa? Yang ada menghujat gini, Pak Superlim. Kalau Baik-baik. kalau beca masih berfungsi semua tiga roda itu. Tapi kalau Vespa satunya serep. Menunggu ada yang bocor baru Anda pakai. Pak Superlim. Iya kan? Selain ajaran Kan begitu kan, ada Tuhan yang disalib, ada yang tidak. Sama dengan Vespa. Kalau ada yang bocor, pakai yang tidak bocor. Selain gereja yang diajarkan Yesus Kristus ya, selain gereja yang diajarkan Yesus Kristus, mereka itu adalah para penyembah iblis. Titik, selesai. Kau lah penyembah iblis itu. Orang kau menyembah 3 Tuhan. Kau penyembah iblis. Lari dia, lari. 3 Tuhan. Udah 3 Tuhan tambah patung lagi. Iya. Dibilang jangan bikin patung, bikin. Parah orang ini udah. Iya betul itu. Ngarang aja kalian itu. Dari tadi ngarang aja kalian. Makanya di sini kau dikasih obat kau biar waras. Lah kau masih kejang-kejang. Coba. Enggak, cuma pengen tahu aja kenapa foto di patung. Enggak. Coba gini, bagaimana pemahamanmu tentang Tritunggalmu itu? Coba dulu kau jelaskan. Enggak. Ini foto di patung, nih foto di patung. Udah. Kan aku jelaskan, kan itu bukan untuk disembah dia. Ya tapi di foto di patung nggak apa-apa ya. Buat ini Nggak Oneness. apa-apalah. Foto di patung. Asal Foto jangan di patung. Iya, maksud saya iya. gini, foto di patung di medianya orang Kristen itu nggak apa-apa ya. Ya, nggak masalah lah. Kalau hanya foto doang. Ya silakan. Bagaimana Anda memahami? Coba pemahaman Tritunggal. Aku mau belajar. Coba. Jangan apa? Jangan ngopi. Coba silakan. Tritunggal itu satu hakikat 3 pribadi. Nah, sertifikat 3 pribadi. Oke, terus? Silakan. Satu hakikat 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Shalom, Pak Superlim. Salam. Salam Pak, salam. Oke semuanya. Iya Pak ya. Lanjut Bang Mencen, lanjut Bang. Iya, satu hakikat 3 pribadi. Terus Bang, iya Bang. Persona itu yang dikatakan pribadi atau persona itu bagaimana perannya. Kalau Allah Bapa itu tidak berwujud. Kalau misalnya ada yang mengatakan berwujud yang bisa terlihat, itu bukan seperti itu. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu satu roh. Satu roh Ya. Oh, satu roh. 3 pribadi, satu roh. Oke, lanjut Bang.
Satu hakikat, satu pribadi, tiga hakikat, satu roh. Tiga hakikat atau satu hakikat, Bang? Satu Tiga hakikat. Ah? Satu hakikat. Oke, tiga pribadi. Oke, lanjut, Bang. Satu roh ya. Oke, lanjut. Iya, terus Satu lanjut. roh. Oke. Tiga pribadi itu perannya. Oke, perannya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, ya, atau pertanyaan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Bapa, berarti Yesus itu rupanya Bapa. Berarti Bapa itu rupanya Yesus. Dia itu ada dari usia dari wajahnya kandungan sampai dengan 33 tahun. Itulah Yesus. Itulah Bapa. Bang, abang itu Kristen apa Muslim, Bang? Saya Kristen yang bukan bidat. Kalau tiga Salam semuanya. tiga pribadi, Salam. Bang Mel, tiga peran. Izin Bang, tiga Abang pribadi ini loh. Novi 28 ini Kristen apa Bang ya? Izin Bang ya. Itu di atas. Sebentar dulu, Bang. Biar dulu disampaikannya, Bang. Sebentar. 2 menit lagi. Oke, maaf ya Bang, maaf. Biasa mute dulu. Oke, silakan Bang. Nanti terdistrak dia. Silakan Bang, lanjut. Tiga pribadi, satu hakikat, satu roh. Oke, lanjut. Terus? Iya, tiga pribadi yang memiliki satu roh, gitu. Roh Allah. Bagaimana ceritanya itu ya? Tiga pribadi, satu roh. Oke, lanjut Bang. Ya beda lah sama dengan manusia. Cuma itu satu pribadi aja. Gitu ya. Kalau nama lu siapa nih misalnya? Nama lu siapa namanya? Marmut. Itu cuma satu pribadi doang. Atau si Gemoy ini, ya satu pribadi doang. Iya. Tapi Tuhan bukan begitu ya. Tiga pribadi, satu roh ya. Oke. Dipahami oleh manusia tiga pribadi. Iya. Kenapa? Yang di Alkitab menjelaskan perannya sebagai manusia, ya, dalam wujud manusia, rupa manusia itu Yesua. Abang menggunakan kamus. Sebentar Bang. Abang menggunakan kamus mana bisa tiga pribadi satu roh? Coba dulu. Saya juga bingung itu Bang. Tiga persona. Satu roh. Jadi ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Jadi begini, kira-kira begini. Satu hakikat. Superlim, Mencen, Gemoy satu roh. Tapi tiga pribadi. Itu kan apa itu Bang? Sekarang gini. Apakah Superlim ini berwujud? Pribadi itu berwujud Bang, namanya pribadi. Coba Bang buka kamus. Enggak. Itu makanya kamu botolnya sampai di situ tuh, enggak kelar-kelar. Gimana ini Pak Superlim? Coba lu Pak Superlim. Monitor Pak Superlim. Iya. Mereka suka-suka kamus sendiri. Ini. Jadi di kamus tulis apa, mereka bikin kamus sendiri lagi. Iya. Jadi gini ya, saya ajarkan kamu ya, dalam memahami satu kata atau kalimat. Punya sertifikat mengajar Anda? Kenapa? Punya sertifikat mengajar. Mau yang mana? Kurikulum OB, saya bina kamu. Iya, punya sertifikat mengajar. Iya, kamu tahu kurikulum OB? Bilang aja punya atau enggak. Enggak, kenapa harus sertifikat mengajar? Untuk apa? Ini kita membahas iman. Iya, Anda bilang Anda mau ajarin saya cuma tanya, punya sertifikat mengajar? Iya, saya bisa ajar Anda kalau terkait dengan definisi kata. Sertifikat yang saya tanya, punya sertifikat? Ada, kenapa? Oh iya, silakan. Jadi harus dipahami, misalnya begini, manajemen dalam KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibuka arti kata manajemen. Contoh ya, nih, sabar, saya buka dulu. Pemahaman lu aja tentang Tritunggal aja begitu.
Silakan Bang. Jadi teman-teman, kalau begini bisa mereka menyampaikan satu roh, satu raga, satu jiwa, kita masih masuk akal loh kawan-kawan. Tapi kalau dikatakan satu roh itu tiga pribadi, itu yang kita bingung. Coba jelaskan dulu Bang Mincet. Silakan lanjutkan. Silakan. Iya, mereka ini agak gabrul ya. Gini, Menerangkan biar pribadi, kamu punya otak lancar ya. Ya, sekarang saya tanya. Allah menerangkan Bapa itu bercerita tentang pribadi, tapi menjelaskan yang roh. Tuh, Allah Bapa itu ya, dia itu bisa terlihat nggak oleh manusia? Jangan nanya-nanya dulu. Anda bilang mau mengajar kok Allah bertanya. Bapa itu bisa terlihat nggak? Mau mengajar kok bertanya. Ya, baik, saya jawab. Saya ini aja. Allah Bapa itu tidak bisa terlihat. Ya. Allah Bapa tidak bisa terlihat. Allah Putra dilihat karena disaksikan ya secara langsung oleh manusia 2000 tahun yang lalu. Dilihat dia mati, dia bangkit, lalu dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu disaksikan ya. Berarti Yesus itu adalah sepenuhnya Bapa, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah firman Bapa, gitu. Gabrul ini cerita A, B, C. Nah, sementara kalau kita melihat pewartaan gitu. Jadi di Israel sana ada pohon mangga. Pohon mangga itu sudah ada pohonnya, daunnya, buahnya. Bahwa Yesus Dan sama Anda dengan datang di Indonesia hanya menceritakan buah mangganya. Bukan begitu, bro. Kalau ada mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus atau Yesus adalah Bapa, Anda sama saja menolak keilahiannya. Kenapa saya menolak keilahiannya? Anda hanya melihat Yesus itu Anda hanya melihat Tuhan itu dari satu sisi saja. Itu yang kalian salah. Tuhan itu maha kuasa, harus dilihat dari berbagai sisi. Pak Michael Mood, tadi Anda mengatakan Yesus adalah sepenuhnya manusia, tapi Anda mengatakan tadi Tuhan. Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia itu berarti punya tubuh manusia, rohnya roh manusia. Nah, berarti kita nggak bisa bedakan sepenuhnya manusia itu ciptaan, sepenuhnya Allah itu sang pencipta. Kok Anda gabrulkan di sini antara manusia dan sepenuhnya Allah, sepenuhnya sang manusia pencipta. Membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, konsekuensinya ketika Anda mengatakan sepenuhnya konsekuensinya adalah Yesus itu adalah fakta. Anda mengatakan sepenuhnya manusia, Anda akan bertentangan di Filipi 2 ayat 6-7. Dia itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Iya, itu betul, tapi bukan dia sepenuhnya manusia. Deborah, saya tanya kamu, Deborah, roh Allah. Jelas saya ciptaan, saya itu roh saya tidak ada roh manusia. Deborah, manusia tidak ada roh manusia. Jangan karang-karang ya. Saya punya roh manusia, ada doa ayatnya. Bukan roh manusia, jiwa manusia. Rohmu itu roh Tuhan. Jangan mengarang-mengarang bebas kamu tuh. Ditiupkan nafas hidup. Kejadian 2 ayat 7. Saya jadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Tubuhku dari baca tanah. Di kitab di perjanjian lama. Sabar, baca di perjanjian lama tentang roh itu apa. Iya, saya punya anak dari Allah, penuma. Roh manusia, penuma. Rohku bukan roh kudus, karena saya manusia. Roh saya tidak kudus. Roh Allah yang disertai oleh kamu itu roh Allah, tahu nggak? Semua ini dapat dari roh Allah.
Iya, namanya roh manusia. Roh dari Allah namanya roh manusia. Enggak Roh ada, manusia. enggak ada. Coba roh dari Allah itu manusia itu di mana di Alkitab? Coba. Kejadian 2 ayat 7. Tubuhku dibentuk Apa dari bunyinya? tanah, ditiupkan nafas hidup. Jadilah aku makhluk Iya. hidup yang Iya. bernyawa, yang bernafas. Iya, Dan coba roh buktikan. kita. Mana kata kalau roh manusia dari apa? Roh manusia tadi, roh manusia tuh. Dan Mana? nanti di penghakiman setiap manusia akan berdiri di pengadilan Tuhan. Bukan, saya tanya roh manusia itu di mana, Deborah? Aduh, kamu ini. Coba ganti yang lain dong, Nabi. Yang pintar dikit. Kakak ini katanya pengajar, masa nggak tahu ada lo ayatnya di kitab Coba, ini. Nabi, coba yang lain dong lah. Coba yang lain dong. Ini Pak, kamu punya guru aja nih, gurunda kamu nih, super lim nih. Gurunda lim. Bro, jangan membuat saya marah sama kau. Bagaimana Nah, kau itu. dengar Ciri-ciri yang gini. ciri-ciri Bagaimana kau dari- mengatakan ada satu roh tetapi dalam tiga pribadi? Bagaimana kau itu? Coba ulangi dulu narasi. Kau mau Sekarang saya tanya. Saya kau tanya mau sekarang. lakukan bagaimana satu roh tiga pribadi? Artinya gimana itu? Roh itu kan gimana sih? Ini satu roh yang Sekarang sama. saya tanya kamu. Gimana? Coba dulu. Ya, sekarang saya tanya. Yesus Enggak, Kristus itu apa? Itu satu roh, tiga pribadi. Ini Deborah feminim ini. Lalu super lim, lalu kamu. Tapi satu roh, gimana ceritanya itu? Coba dulu kau jelaskan dulu itu. Jadi kau menjelaskan keyakinanmu pun kau bingung. Makanya kita sampaikan itu kemarin sama si Justin, ku tanya, jangan kau samakan ya tiga pribadi itu ada tiga oknum katanya lah. Itu kamus dari mana itu bahwa tiga pribadi bukan tiga oknum? Lalu dia bilang, udah aku mau pergi dulu jemput anak, kan kacau itu kan? Tiga oknum, begini, sabar. Tiga oknum itu memiliki fisik yang sama, ya. Coba ya Pak Nabi, otaknya tuh biar bisa jangan konslet. Tiga oknum fisik yang sama berarti kayak satu tubuh tiga kepala begitu. Itu gimana ya? Gini, tiga oknum itu berarti kan, ini biar biar otakmu itu bisa lancar. Deborah, denger aja Deborah. Kalau nggak bisa memahami bahasa Indonesia jangan asal ini ngerocos terus. Gini. Ya, tiga nekat oknum itu. ya, inilah namanya nekat ini. Silakan. Tiga oknum itu, ya, tiga oknum itu berarti ada tiga wujud yang sama, ya, tiga wujud yang sama dengan tiga wujud yang sama nih, tapi dengan orang yang atau materi yang berbeda-beda nih, maksudnya gini, satu dari Gini, sabar. Gimana cara jelasin kamu ya biar kamu Mulai, paham? aduh, pengajar gimana ini yang nggak tahu menjelaskan? Tiga oknum tidak sama dengan tiga pribadi. Bagaimana Bapak kok katakan wujud Bapak ini roh? Kita bisa lihat wujud Bapak ini di dalam Yesus ini. Kok Nggak dibilang bisa Bapak kamu wujud? lihat, kamu nggak bisa lihat wujudnya Bapak, nggak bisa, kamu omong kosong tuh. Itu adalah rupa gambaran Bapak. Kalau 1 ayat 15 Yesuslah, lewat Yesuslah kita sama seperti lihat Bapak. Yohanes 14 ayat 7 itu. Gini, Yesuslah rupa gambaran saya Bapak. jelasin ya. Tiga pribadi itu berarti tiga materi yang atau tiga hal itu yang berbeda gitu. Tiga hal yang Anda harus lihat gini ya. Posisinya dia sebagai apa? Kalau dalam Allah Putra wujudnya sebagai manusia gitu. Kalau Allah Bapa dia wujudnya hanya sebatas roh gitu. Yesus bukan manusia. Yesus itu adalah Allah. Anda harus bisa bedakan antara ciptaan dan Sang Pencipta gitu. Iya, ya. di mana Alkitab tertulis itu? Apa? Di mana di Alkitab tertulis itu? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuh. Enggak, di mana di Alkitab tertulis Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus? Mana?
Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Anak di sini bukan seperti Siwa dengan Ganesa ya. Jangan menafsirkan yang sembarang-sembarang kalau nggak Itu paham. dulu. Aduh. Yang ada aku dan Bapa satu. Bapa ada di dalamku. Yohanes 10 ayat 38. Bapa itu adalah roh. Jadi Yesus adalah rupa Itu di situ gambaran ada dua Bapa. oknum. Tidak ada dua oknum, satu. Aku dan Bapa satu. Kok kau bilangi dua, gimana sih? Aku dan Bapa satu. Bapa ada di dalamku. Nggak ada dua itu. Kalau Siwa dan Ganesa itu emang dua. Dua pribadi itu, sama-sama Tuhan itu memang. Ganesa Oke, sama Siwa jadi itu. Bapak itu gini, Bapak itu berwujud Yesus gitu ya? Lewat Yesuslah kita bisa lihat rupa Bapa yang roh itu. Bukan, Bapak itu apa? Gimana? Bapak itu wujudnya apa tuh Bapak di itu alam adalah sana? roh. 1 ayat 24. Bapak itu ada di dalam flesh tadi, daging tadi, makanya disebut Oke, anak tunggal perbedaannya apa Bapa. dengan Yesus? Oke, perbedaannya apa dengan Yesus? Kalau Bapak roh, kalau Yesus ya tadi roh yang di dalam daging tadi, sama saja, itulah YHWH Iya, itu. oke. Berarti Karyanya. perbedaannya bahwa, nah itu yang Anda sudah jelaskan pribadinya. Kenapa? Aduh. Kok pribadi-pribadi, roh kok pribadi gimana? Oke, Yesus begini itu, saya tanya, Bapak itu apa? Roh kan? Ya. Yesus daging. Yesus nama proper name itu kan YHWH Yasa, nama Yesus. Tadi kau Wajib. bilang daging, sekarang proper name. Yang mana yang benar? Yesus itu kalau bentuknya namanya Yesus itu tadi Bapa yang kelihatan begitu loh. Kalau YHWH itu bentuknya roh, tapi sama saja ini satu ilah. Tuhan semesta alam itulah. Seperti itu, bukan dua Aduh, yang ilah. mana yang benar nih? Ya benar semuanya. Roh itu waktu itu disebutnya YHWH. Nah, inkarnasi itu di perjanjian baru itu disebut Yesus, YHWH Yasa. Artinya YHWH yang menyatakan diri di dalam daging. Bisa dipegang, Kalau bisa, Roh Kudus, bisa diraba. Roh Kudus, Kudus. Elohim Ehad, bukan tiga ilah. Kalau Siwa, Brahma, Wisnu ya sama-sama itu tiga pribadi memang, tapi sama-sama Tuhan. Satu pemelihara, satunya pelebur, satunya apa lagi itu. Nah, kalau Triteos emang gitu. Allah Bapa ini sang pemekarsa, Yesus pelaksana, Roh Kudus pemelihara kah atau gimana itu. Ada Triteos tuh kayak gitu emang. Tapi tidak Alkitabiah, nggak ada seperti itu. Itu kan ada, iya sebenarnya kan Allah Bapa. Ya, 11 ayat 9 Allah Putra dan Roh Kudus kan. Hosea ada yang bawa Alkitab enggak? Hosea 11 ayat 9 itu Bapa bukan manusia, bukan manusia loh. Coba buka dulu itu Nincen, Hosea 11 ayat 9. Silakan. Nah itu sudah dijawab tuh. Apa Bapak bukan manusia tuh? Ayo, Deborah. Memang Bapak bukan manusia, siapa yang kau bilang di sini. Bapak Macet manusia? kau di sini. Memang Bapak bukan manusia. Macet. Siapa yang bilang Yesus manusia? Kan kau yang bilang Yesus manusia. Oke, Saya sekarang tidak gini pernah bilang Deborah. Yesus manusia. Deborah, coba kamu pakai pikir secara akal ya. Di mana dokumen kalian yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu pribadi? Coba tunjukkan dokumennya. Adonai Elohim Ehad. Bukan. Yesaya Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Coba tunjukkan bahwa Bapak Yohanes Putra- 10 ayat 30. Itu bro dokumennya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 29, Yohanes 10 ayat 30. Itu dokumennya, nggak usah Anda tanya lagi. Bukan dokumen kalian yang resmi. Itu Untuk dokumen kepercayaan resmi kalian. itu. Nggak ada. Siapa yang mengkanonkan itu? Mulai lari ke Katolik. Enggak, saya tanya siapa yang mengkanonkan itu? Siapa itu yang menulis Semua karya rasul-rasul? Tuhan, semua karya Iya, Tuhan. siapa yang mengkanonkan? Punyanya Yang Tuhan. menulis rasul-rasul.
Gini aja deh, sejarah. Bagaimana sejarah Alkitab kalian deh? Bagaimana sejarah Alkitab kalian? Kenapa sejarah Alkitab kalian? Kita semua pengikut Tuhan Yesus. Oh enggak Tuhan Yesus dong, guru. itu Alkitab dari Gurunya punya Katolik kok murid, kamu muridnya hanya menuliskan, itu yang kita imani. Siapa kau penumpang gelap ngeklaim aja itu kok. kau punya? Kita semua Penumpang pengikut gelap. Tuhan Yesus. Jangan siapa yang mengkanon-kanon itu kan bikinan manusia. Kita semua Kita pengikut kan Tuhan Alkitab. Yesus. Oke, Hosea berapa tadi penumpang gelap? Dan mulai Halo ibu penumpang gelap berapa tadi? Penumpang gelap, Pengikut Tuhan penumpang Yesus, gelap tapi itu, menentang Tuhan Yesus. penumpang gelap itu yang begini, yang Alkitab bilang tidak boleh membuat patung, lalu dia buat patung, itu penumpang gelap itu. Enggak, Sudah Pak, dibilang di Alkitab nggak boleh yang buat merendahkan patung. Tuhan Yesus. Penumpang gelap itu Coba. yang kayak Micimut ini merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan kok katakan manusia. Penumpang kitab suci, penumpang Udah kitab ditulis suci. di Alkitab, jangan buat patung. Nah, penumpang gelap datang buat patung. Penumpang kitab suci, penumpang kitab Penumpang suci. gelap itu seperti kau Micimut merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan di situ Allah mengambil rupa manusia, kok katakan dia sepenuhnya manusia. Kok hinakan Tuhan Yesus itu? Udah dibilang di Sepenuhnya manusia. Mel, penumpang gelap itu yang Alkitab bilang tidak ada hubungan lagi orang hidup Iya, dan mana orang Alkitab, mati. Bu? Tapi Iya, Anda sabar. masih doa-doa Oke, orang mati itu, baik. Sekarang itu saya yang tanya. penumpang gelap. Mana Alkitabmu? Yang masih doa-doa kepada orang mati itu penumpang gelap. Baik. Alkitab bilang tidak ada hubungan Deborah, lagi antara Deborah, orang coba hidup dan tunjukkan. orang mati, Ini, nggak ada Deborah. hubungan lagi. Deborah, Tapi penumpang gelap dia bikin tambahan-tambahan. Doakan dia biar selamat. Udah metong Coba, kok Lim. mau doa-doakan Lim. lagi. Lim, Alkitab coba bilang tunjukkan jangan kitab buat sucinya. patung. Penumpang gelap inilah yang buat patung. Paham? penumpang gelap mana kitabmu? Kitabku pegang ini, memangnya di situ ada tulisan kitab ini hanya untuk Tritunggal. Kitab ini hanya untuk Katolik, nggak ada di situ itu. Oh iya, ada Yesus di itu adalah Kadosal. guru. Oh, ada itu. Yesus punya murid menuliskan itu. Semua yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang meninggikan Tuhan Yesus itu punya. Udah, ini kitab saya. Anda mau beli? Mau beli kitab saya? Ya itu kitab sucinya Protestan itu. Iya, Anda mau beli? Itu mana ada tulisan di situ Protestan? Anda mau beli kitab Tulisan saya? Katolik. JO penumpang gelap gereja Mana di situ ada tulisannya harus Tritunggal yang punya, harus Katolik. Gak ada, semua orang boleh punya itu. Anda mau beli kitab saya? Tuhan tuh maha kasih. Tuhan tidak pernah mengotak-ngotakkan, hanya punya Katolik, hanya punya penumpang gelap. Tritunggal. Penumpang gelap. Itu penumpang gelap. Mulutmu merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kau katakan sepenuhnya manusia. Udah, ini saya sudah tunjukkan kitab saya. Anda mau baca? Iya itu kan kitabnya orang, dasarnya kan dari Tritunggal. Kamu penumpang gelapnya Tritunggal. Gak ada Tritunggal itu, ngarang aja kamu. Kitab ini hanya untuk Tritunggal. Kalau ngarang mana buktinya kalian itu punya sejarah? Masa kitab Tritunggal? Ini kitab saya ini. Kitab hanya untuk Tritunggal, berarti Tuhanmu itu Tuhan diskriminasi itu ya. Kalau Tuhan yang benar itu dia menurunkan kitab suci untuk segala makhluk, mau agama, kaum, ras, suku, bangsa, itu boleh membaca dan mengimaninya. Tuhanmu diskriminasi berarti hanya untuk Tritunggal, hanya untuk Katolik. Penumpang gelap. Udah enggak punya penumpang argumen gelap. dia ini. Kau penumpang gelap karena kau Bukan merendahkan argumen, Tuhan Yesus. cuma kenyataan. Enggak Kau punya Kristen argumen. sudah berapa lama? Kau Kristen sudah berapa lama? Masa Tuhan Yesus saja kau tidak kenal? Masa kau katakan Yesus sepenuhnya manusia? Kalau sepenuhnya manusia berarti, maaf ya, berarti kalau sepenuhnya manusia, namanya manusia dewasa, dia mimpi basah. Apakah nanti kau punya yang kau imani itu mimpi basah? Nanti rohnya juga akan diadili. Kalau sepenuhnya manusia, kau merendahkan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu Allah. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kau campur-campur, mana sang pencipta, mana ciptaan, tidak bisa dicampurkan. Sang pencipta, ciptaan. Kok digabrulkan kayak Power Rangers? Gimana sebentar berubah? On Allah,
Kalau penumpang gelap nggak setuju dengan ajaran ini, lebih baik masuk Islam aja. Kau itu yang masuk Islam, Tuhanmu Allah, Yesus Ini itu Kristen utusan. begini ajarannya. Entar Kalau kamu kalau nggak setuju, masuk Islam aja, masuk Islam. Lu nyuruh orang masuk Islam. Emang lu ada hak apa? Ya iyalah, jelas lu kalian nggak punya Yesus hak. manusia. Agama itu. Islam sama tuh dengan kamu, percaya Yesus itu manusia. Kamu aja yang masuk Islam. Betul itu. Kamu kan Mbak Rosa. Betul kata Mbak Rosa itu. Kamu kan percaya Yesus manusia. Ya udah kamu harusnya. Kok nyuruh-nyuruh orang? Yesus pun punya Tuhan. Sama Iya. Islam, udah. Betul teman-teman. Semua di dunia ini kecuali seorang pengikut Tuhan Yesus itu mereka akan mengakui Yesus sepenuhnya manusia, manusia utusan. Hanya seorang yang mengakui Tuhan itu yang benar. Yesus Tuhan. Yesus bukan manusia. Iya, gimana itu nih? Udah, mana kalian punya sejarah JO menciptakan kitab suci mana? Iya, kepada Tritunggal yang di bawah, tolong naik bantu ini. Udah mau nangis ini. Penumpang gelap. Yesusnya tubuhnya manusia, rohnya manusia, tapi ngaku-ngaku Kristen, ngaku Islam sana atau agama lain Lebih lah. baik kamu masuk Islam aja, Ya, Islam Yesusnya ya. tubuhnya Islam manusia, aja. rohnya manusia. Yesus mana itu yang kau ajarkan? Kalau Yesus yang Bible itu Tuhan semesta Allah yang berkuasa, bukan manusia dia. Yesus yang mana kau ajarkan? Yesus yang lain ya? Aduh, dasar Alkitab, penumpang gelap ini. yes, ngambil Alkitab orang-orang Tritunggal. Kau udah Kristen berapa lama nggak kenal Tuhan Yesus kau? Mungkin merendahkan Tuhan Yesus saja kau. Kalian Yang buka berapa ya, lama kau Kristen? nih, buka Pas Superlim, coba kau buka ya, di Lukas itu ada jelas ya, 70 murid dan 12 rasul, dan mereka itu adalah Tritunggal. Buka di Lukas ya, Pak Superlim, bukan JO. Kacian deh lu. Ngaco kau. Yesus tidak pernah membawa agama kebenaran. Yesus itu kebenaran dan hidup. Apa teman-teman, buka, gue bukain. Lukas berapa? Buka. Lukas berapa? Ada Tritunggal katanya di situ. Ayat di ini. Biarin kita tantang lagi. Udah kabur dia. Lo kok kabur dia? Malu dia kan? Lukas berapa? Bisa berbohong dalam 3 hal itu, dia bisa berbohong itu, alamak. Kok kabur? Waduh. Baru sejarahnya ini kabur Tritunggal. Mana pernah kabur? Masa dia mengatakan di situ apa murid Yesus Tritunggal sama 73 pengikut itu Tritunggal, gimana ngacoknya? Orang Yesus menyebut dirinya kebenaran dan hidup, kita ini disebut pengikut jalan kebenaran. Ada Tritunggal itu nggak ada, Wanes juga itu nggak ada, JO nggak ada, yang ada itu kita Kristen, pengikut Kristus Yesus, pengikut jalan kebenaran. Ini masalahnya kok kabur dia ini. Biasanya nggak pernah kabur ini Tritunggal. Dikeroyok cewek dia. dikeroyok Deborah sama Kak cewek gemoy sama Rosa, kabut ya. Lukas berapa? Terlempar dia, minta naik lagi dia, terlempar dia berarti. Lukas berapa? Gue bukain. Ada ya, Lukas berapa? Ada tulisan Tritunggal ya, murid Tuhan Yesus Tritunggal. Ya, mana? Oke, baik. Jadi gini ya. Lukas berapa nih? Coba tolong lagi buka. berikan saya waktu bicara ya, Pak Nabi. Pak Nabi tolong bicara saya 1 menit aja. Bentar, biar gue bikin waktumu. Lebih baik ya. Baik. Oke, silakan. Baik. Di Alkitab itu kan kita bisa melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Nah, konsep Tritunggal itu pertama kali dicetuskan oleh Santo Aquinas ya. Tentang bagaimana ia bisa mempresentasikan tentang kepercayaan Kristen, ya. Jadi, konsep Tritunggal tadi sudah saya jelaskan ya, tentang bagaimana satu hakikat, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, konsep Tritunggal ini itu sudah diajarkan itu oleh gereja mula-mula. Coba nanti kamu buka di Lukas itu, cari. Bro Mel. Sabar, Superlim. Anda Romo, pastor. Saya bicara dulu, sabar. Anda Romo atau pastor? Sabar, saya bicara.
Jadi Enggak, gini. kalau Anda cuma umat, Anda enggak punya hak ngajar. Tadi Anda bilang punya sertifikat kan. Sabar dong. Kalau Anda cuma umat, nggak bisa ngajar. Panik dia, panik. Masa Jadi- cuma umat mau ngajar? Katolik nggak bisa, bro. Jangan nipu-nipu. Di Lukas itu kamu bisa Kalau buka Anda di pastor, Anda coba romo, nanti buka di Google 70 boleh. murid. Sabar Tadi dong. Anda bilang saya punya belum sertifikat bicara ngajar, selesai. toh? Jangan di Google. Nih, gue bacain. Gue Lukas mana? Lukas berapa? Nih. Coba. Jangan dibantah dong. Gimana sih? Ntar, Moy, Ini- ntar dulu. Ntar, tadi dia bilang dia punya sertifikat ngajar. Dalam hal ini kita lagi bicara soal kita lagi bicara soal agama ya, soal kekristenan. Ya, Lompat dia lagi bilang dia punya sertifikat. Dia nggak boleh, kalau bukan pastor nggak bisa ngajar. Kalau cuma diskusi ya silahkan. Tapi dia tadi mengatakan dia punya sertifikat ngajar. Artinya dia romo atau pastor. Kalau dia nggak romo, nggak pastor, nggak bisa dong. Jangan sok-sok begitulah. Tadi saya sengaja tanya sertifikat itu untuk lihat. Ternyata dia tidak mengerti maksud pertanyaan saya. Dia bilang dia punya sertifikat ngajar. Artinya dia romo kan, atau pastor kan, sehingga boleh ngajar. Kalau di Protestan nggak masalah, tapi kalau Katolik nggak boleh, bro. Anda kena pelanggaran Tadi dalam si Pak- Katolik. Tadi begini, izin. Pak Superlim tadi bertanya tentang sertifikat mengajar. Sertifikat mengajar itu dimiliki oleh pendidik setelah mereka mengikuti pelatihan yang namanya pekerti. Ya, itu ya Pak Superlim ya. Udah. Jadi kita kan tadi minta, konteks gini, Pak Lim, ini, izin, Pak Lim. konteks Sabar, ini Pak Lim. kita lagi diskusi tentang betul teologi. Pak Lim. Sabar, Pak Kita Lim. lagi diskusi tentang teologi, bukan yang sekuler, bukan umum. Begini Pak Lim, Ya, Pak Lim. Tadi kita kan saya lagi minta 2 diskusi menit. tentang Pak teologi, Lim. dan Anda tidak menjelaskan sertifikasi Anda tadi apa. Saya begini Pak Lim, Ya. saya tadi kan menjelaskan jangan debat Saya kursi. sedang bertanya, kita diskusi teologi, dan saya bertanya sertifikatmu mengajar. Ya, kalau Anda pintar, Anda akan mampu menjawab itu. Saya punya sertifikasi mengajar dalam sekolah, guru matematika misalnya. Itu Lim, kalau Anda jangan pintar. mengalihkan dong. Kamu jangan mengalihkan. Tolong. Tadi saya sudah uji. Saya tadi minta 2 menit. Saya sudah uji tadi. Saya sengaja tanya itu, bro. Anda ternyata tidak lebih pintar. Udahlah, kamu Ya. kamu ini memang ternyata pengikut iblis kamu. Iya. Mulai kan? Ngajar ngomongnya begitu. Kan tadi saya sudah tanya, Anda punya sertifikasi. Mengajar begini. Coba. Iblis itu Sebentar. merendahkan Tuhan Yesus. Sebentar Iblis dulu, itu teman-teman. yang spiritnya merendahkan Tuhan Yesus. Deborah, saya kasih waktu 22 menit ya semua bernarasi. Dimulai dulu dari Pak Superlim. Oke, Pak Superlim. Biar tertib. Ini yang dibawa keberatan ini kayaknya apa ini? Silakan. Ada komentar. Silakan Pak Superlim. 2 menit berputar. Iya, jadi kalau diskusi nggak masalah. Tadi saya mengarahkan dia kepada sertifikat itu. Seharusnya kalau dia mengerti, dia paham, dia akan katakan, saya punya sertifikat mengajar di sekolah sebagai guru atau apa. Dalam konteks ini kita sedang diskusi soal teologi. Nggak bisa kalau Anda cuma umat. Begitu, bro. Kalau diskusi aja. Jangan lanjut. Oke Deborah, monitor. Deborah. Apa? Oke, Iya, tadi dia mengatakan kita ini apa? Iblis ya. Itu spirit iblis itu dia maunya merendahkan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu dari dulu kepingin untuk menghancurkan iman kepada Tuhan Yesus ini, tapi dengan penderitaan tidak mampu. Akhirnya mereka bagaimana menggunakan itu oleh percaya Yesus, tapi
Yesus pribadi kedua, Yesus yang utusan, Yesus yang sepenuhnya manusia, seperti itu. Itulah spiritnya iblis, seperti itu. Jadi kalau kamu menuduh kami semua ini adalah iblis, kau yang sebenarnya yang kebalikan, karena kau itu merendahkan Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan semesta alam, kau samakan dengan manusia, sepenuhnya manusia lagi. Jahat kali kau. Sudah Kristen berapa lama kamu? Satu sisi mulutmu katanya percaya Tuhan Yesus, tapi satu sisi mulutmu merendahkan Tuhan Yesus, mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Manusia itu ciptaan, sedangkan Tuhan Yesus itu sang pencipta. Seperti itu ya. Cukuplah, kebanyakan itu waktunya, Kak Nabi. Oke, Mbak Gemoy monitor. Mbak Gemoy monitor. Ya. Ya, silakan. Aku minta ayatnya. Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ya, Tritunggal. Mana ayatnya di Lukas berapa? Aku bukain langsung. Mana? Kita baca sama-sama. Murid Tuhan Yesus Tritunggal ya, Tritunggal. Jangan cuma modal congor doang di sini. Tapi kita kita harus edukasi orang itu, gitu loh. Inti itu aja, udah itu aja, abang. Oke. Ini Bang, Mincen, silakan ditanggapi ya, 2 menit. Silakan Bang. Mincen monitor. Baik, ternyata Pak Superlim ini kurang memahami tentang dunia pendidikan. Saya akan menjawab Pak Superlim ya. Bagi mereka yang menjadi guru agama atau guru agama Katolik atau misalnya agama Kristen Protestan atau misalnya guru dalam ini, sertifikasinya mereka bisa dapatkan ketika mereka itu lulusan FKIP atau mereka lulusan dari teologi ya. Ya, di teologi itu tidak semua internal, tidak hanya internal tapi ada eksternal. Mereka yang eksternal juga bisa mengajar di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah. Tetapi mereka sudah memiliki sertifikasi. Jadi ketika Pak Superlim mempertanyakan tentang keabsahan, Pak harus pelajari dulu apakah benar di sekolah itu ada internal dan eksternal. Kalau Bapak kurang mengerti, jangan Bapak mengatakan itu semua diajarkan oleh Romo atau Suster. Nah, ini yang Pak Superlim perlu belajar lagi tentang itu. Terkait dengan Ibu Cewek Gemoy, ini saya lagi sedang mencari ayatnya. Nanti Ibu Gemoy nanti pelajari lagi ini 70 ini ya, 70 murid Yesus ini yang tersebar itu apakah mengajarkan Tritunggal atau Wanes, karena tidak ada satupun ya diajarkan untuk JO. Itu adalah hal yang keliru ya. Bukan keliru lagi tapi salah. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, silakan Pak Superlim, monitor Pak Superlim. Oh, Gemoy mau menanggapi? Ya, silakan Gemoy. Enggak, gini aja, mana ayatnya? Jangan suruh gue yang baca. Kita baca sama-sama. Di mana ayatnya? Di situ ada tulisan. Silakan Bang Mincen. Gue bukain langsung. Saat ini Kak Mince ini menunjukkan dia tidak pernah baca Alkitab dengan baik. Jelas di Yohanes 6 itu ada 12 murid, ada 73 pengikut. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga, dia mengatakan dia turun dari surga, itu perkataannya sangat keras. 6 ayat 66. Semua mengundurkan diri, hanya murid Yesus saja nggak mengundurkan diri. Karena apa? Mereka nggak mengundurkan diri karena mereka ini masih taat sama Yesus. Mereka karena dipilih langsung. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tritunggal dan 73 Tritunggal, itu Anda sangat salah, membuktikan Anda tidak belajar lebih rinci kepada Alkitab, Bang Mince. Baca Yohanes 6 ayat 66 sampai 66 itu. 73 tadi mengundurkan diri karena perkataan Yesus sangat keras.
Karena Yesus turun dari surga. Kalau manusia sepenuhnya lagi, dari mana dia datang dari surga? Yang di surga itu siapa? Ibu Deborah, saya coba menanggapi Anda lagi ya. Anda sudah buka di Lukas belum? Iya, sini. Jangan Lukas sama aja, Lukas Yohanes sama aja, itu dari perkataan Yesus kan. Nah, kita merujuk saja langsung di Yohanes 6:6 ketika Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga. Nah, makanya 73 tadi dia meninggalkan Yesus karena kalau mereka pemikiran waktu itu kan Yesus ini manusia, utusan seperti paham Anda. Inilah kekurangan dari sabar. Inilah kekurangan dari Alkitab yang dimiliki. Mereka ini tidak punya Alkitab Tritunggal sehingga mereka ini menerapkan tanpa lagi Oke, sekarang saya tanya. Sabar, Deborah. Udah, saya jawab dulu. Di mana? Sabar. Saya jawab dulu. Saya menjawab. Anda sudah bertanya tadi, ulang-ulang bertanya. Saya jawab dulu. Diam dulu. Anda diam dulu, saya jawab. Saya udah dengar. Saya udah dengar pertanyaannya. Diam aja. Diam dulu. Saya mau jawab. Gimana ini saya mau jawab kok? Anda tadi ditanya, Anda enggak jawab. Sekarang orang mau menjawab, Anda banyak bicara. Ini. Saya mau jawab dulu. Diam dulu. Sabar. Diam dulu. Saya mau jawab dulu tadi di mana Alkitab itu Allah itu satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Enggak ada Tritunggal di situ. Semua Alkitab mengatakan satu-satunya. Enggak ada Tritunggal. Lanjut. Baik. Jadi perikopnya ini Yesus mengutus 70 murid ya. Itu bisa juga dibuka di Matius 10 ayat 5, di Markus 6 ayat 7. 10 ayat 1. Sesudah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua dan mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak di Alkitab ini ya. Santo Yakobus, Santo Markus Penginjil, Santo Lukas Penginjil, Kleopas, Simeon, sampai ke 70 itu adalah Justus ya, atau dalam kurung Barsabas. Ke-70 ini mengajarkan tentang keilahian Tritunggal Maha Kudus. Sekarang pertanyaan mana Tritunggalnya? Ini. Ngarang-ngarang aja kau ini. Nggak mengarang. Kamu pakai data. Mana Tritunggalnya? Ini, sabar, buka, diperbesar host. Kalau nggak ada nanti perbesar host. Kalau nggak ada perbesar gimana kabur begitu? Iya, diperbesar. Kabur begitu kok. Apa yang Anda buka ini? Apa itu? Sementara apa itu? Apa kitab sucimu ada? Kok pakai apa itu? Belum. Itu buku apa? Di kitab sucimu ada tidak sekarang saya tanya? Itu buku apa? Di kitab sucimu nggak ada. Ditanya itu buku apa? Kitab suci ini. Buku apa lagi? Kok pakai LT berapa? TB berapa? LT berapa atau apa? Atau sabda? Kok pakai apa itu? Terjemahan versi apa? Superlim, banyak belajar lagi ya. 70 itu apa yang Anda tunjukkan tadi? Saya mau tanya, itu apa? Kasih informasi yang jelas, Mince. Baik, 70 murid itu mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Tidak, itu buku apa? Tidak, itu buku apa? Tidak, itu buku apa? Jelas di Yohanes 6 ini. Kok jelas di Yohanes 6 ini ayat 60 sampai 66 ini. Iya, itu apa? Hadis apa? Hadis. Iya, itu. Hadis apa? Itu hadis apa yang kau buka? Jelas ya, jelas. Iya, hadis apa yang kau buka itu? Iya, hadis apa itu?
Ya, teman-teman dibagikan teman-teman ya. Cek layarnya teman-teman. Silakan Ya, Bang. jadi gini ya. Sebentar dulu Mbak. Jadi gini. Mbak Iya. Deborah sebentar. Bang Pincen monitor Pak. Udahlah. Salam Intinya gini ya. pagi. Lanjut Bang. Intinya begini ya. Di sini sudah jelas ya, kitab suci ini sahih ya, sudah ditulis dari abad 300 ya. Enggak sabar dulu. Oh, ada itu, ada hadis sahih gitu ya. Sekarang kita Kristen ini ya. Oh, ada yang sahih, ada yang nggak sahih gitu ya. Oh, gitu ya. Aduh, saya baru tahu ini ya. Di dalam itu ada sahih, ada tidak sahih. Aduh, ini jadi apa? Apa Muslim Kalau Crash itu kalian apa ini alirannya ini? Sabar. Kamu jangan panas. Itu nambah-nambah ada sahih nanti dimarah sama teman Muslim kau. Itu Muslim punya kok kau pakai catut. Nah. Macam mana lah kau ini? Jelas di dalamnya itu mempunyai apa namanya penafsiran. Sementara kalian tidak ada. Gitu. Kalian penafsirannya pribadi. Ini penafsirannya resmi dari Vatikan. Ngarang aja kau. Loh, kok ngawur? Ini ada nih, kok ngawur? Itu nggak usah ditafsirkan, ayatnya udah jelas loh Mince. Yohanes 6 tuh kok nggak usah tafsirkan, itu bahasa Indonesia udah jelas. 33 tadi itu saja meninggalkan Tuhan Yesus. Kok ngawur? Aku bacakan ya, aku bacakan. Saya bacakan. Hah? Kok ngawur? Ini perkataan Yesus. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang mau sanggup mendengarnya? Nah, Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal ini. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimana jika kau melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh yang hidup. Ini langsung yang 73 tadi meninggalkan Yesus, tapi yang 12 ini tidak meninggalkan. Karena apa? Mereka tergoncang, mereka mengatakan Yesus tuh turun dari surga. Karena paham mereka ini Yesus ini nabi, Yesus ini sepenuhnya manusia. Makanya ketika Yesus mengatakan turun dari surga, ini barang apa pula gitu. Makanya mereka meninggalkan. Yesus katakan, saya cuma ngomong gitu, kalian sudah tergoncang. Gimana kalau aku ngomong aku turun naik surga? Karena dia Tuhan, dia asalnya dari surga. Kalau manusia asalnya dari bawah. Makanya Yesus katakan, aku dari atas, kau dari bawah. Enggak, Deborah, terlalu banyak basa-basi kalian. Kalian Basa-basi ini aku nggak pakai penafsiran, aku cuma membacakan, nggak perlu tafsiran ini. Mana kitab suci? Alkitab tidak perlu ditafsirkan. Tidak, mana kitab suci? Mana Deborah? Mana kitab suci? Enggak ada, omong kosong, tipu. Enggak ada, Mana kok kitab Tuhan suci? kan? Kau sudah merasa jadi Tuhan gitu, kok sudah jadi Tuhan. Mana Yang kitab sucimu? Mana kitab sucimu? Tunjukkan, mana kitab sucimu? Mence, kau ini sudah sekelas Tuhan. Mana kitab Sekelas sucimu? Tuhan yang harus orang ini boleh punya kitab suci, orang ini nggak boleh kitab suci. Mana kitab sucimu? Emangnya Mana kau Tuhannya? Emangnya kau Tuhannya? Yang Sebentar dulu Deborah. Pincen, gini Pincen. Kalau kau bertanya mana kitab sucimu, emang kau yang bikin kitab suci? Emang kitab suci itu emang kau? Mana kitab suci produk dari Pincen, bahasamu itu Pincen, itu nggak berpendidikan, memalukan. Kau katakan mana kitab sucimu? Kau yang bikin kitab suci rupanya. Sama kau rupanya dipercayakan. Enggak. Gini Pincen, bahasa kalian ini gini. 60 orang Tritunggal di bawah, dengar ya. Bahasa-bahasa seperti ini memalukan. Ini memalukan sekali. Bahasa inilah bahasa putus asa. Mana kitab suci? Mana kitab suci? Tanya sama kau. Lagi kutanya sama kau bagus-bagus. Sebelum kau kuturunkan, dengar. Penumpang gelap ya, penumpang gelap ya, penumpang gelap. Rupanya kitab suci. Sebentar dulu. Emang sama kau dipercayakan kitab suci? Enggak. Karena ini sudah latah ini di room Tritunggal, bahasa-bahasa seperti ini sudah latah. Dan saya mendengarnya bukan saya kagum, saya malu mendengarnya. Itu keluar dari mulutmu seorang Kristen, kau bilang kau.
Malu saya mendengar kalian seperti ini. Makanya kalau kalian tidak punya sudah kitab putus suci. asa, mending kalian pergi ke rumah sakit jiwa kalau kalian memang sudah putus asa menghadapi kenyataan. Memang kenyataan itu pahit, tetapi jangan memalukan seperti itu. Adakah sama kau dipercayakan kitab suci? Jadi baik teman-teman Islam di sini ya yang lagi nonton. Adakah Ya. sama kau dipercayakan kitab suci? Jangan di-mute dong, Pak Nabi. Ya, Jangan saya di-mute. tanya, jawab. Jangan kau kemana-mana. Adakah sama kau disampaikan kitab suci? Oke, sekarang gini. Coba. Jawab dulu. Coba. Jawab dulu. Coba. Jawab dulu. Jangan kau sudah ku bikin di sini Jesus only versus Tritunggal. Harusnya kau jaga itu. Kau mewakili Tritunggal di sini. Saya bikin kau profesional mungkin untuk menjadi wakil dari Tritunggal. Tapi kau ngomong kau macam anak TK kau. Ini sudah saya bikin di sini ha. Jesus only versus Tritunggal. Tanggung jawabi dong sebagai Tritunggal yang intelektual. Jangan seperti bocil kau. Saya kasih waktu tadi kau bicara, datamu pun tidak bisa kau bawa. Saya katakan tadi mana, tunjukkan data yang benar. Lalu kau putus asa mengatakan mana Alkitab kalian. Itu kan memalukan. Kenapa saya sampai tegur kau seperti itu, bro? Saya naik ke room Tritunggal itu saja jawabannya ketika terpojok. Mana kitab suci kalian? Bukan terpojok. Gini loh. Kalian ini adalah orang-orang yang biar yang di bawah ini teredukasi. Jadi bahasa seperti sama Tritunggal itu, mencut. Kau dimarah sama temanmu Tritunggal itu. Sebentar dulu Mbak Deborah. Ya sebentar dulu supaya kawan-kawan kita nanti di sana supaya tahu ini memalukan sekali loh. Tahu nggak kalian? Tuhan Yesus rindu supaya kitab suci itu dibaca. Lalu betapa iblisnya kalian mengatakan mana kitab suci kalian? Jahat kalian loh. Tuhan Yesus rindu supaya orang melihat, membaca itu. Oke, ini ya bukti ya. Bagaimana itu menjadi kesaksian? Sabar. Bagaimana itu menjadi kesaksian di hadapan teman-teman yang di luar Kristen? Sementara sama-sama Kristen juga berkata seperti itu. Walaupun kau Kristen odol-odol, kau Kristen odong-odong, kau mengatakan kau pengikut Kristus, tapi kau mengikuti narasi yang datang di abad ke-4. Baik. Jadi coba kau cabut itu narasi itu. Coba. Kau cabut dulu narasi itu. Sabar. Pertama, ya, JO tidak punya kitab suci. Kedua, penumpang gelap di gereja mana-mana saja. Mereka nggak punya gereja sendiri. Gelap kau itu ajaran paganisme. Numpang di GBI, numpang di Tuhan Protestan. Yesus tidak pernah membawa aliran-aliran. Tuhan Yesus itu membawa kebenaran. Jadi setiap orang yang mengikuti jalan kebenaran, yang ada Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Kalau tidak ada itu Oneness, JO, Tritunggal itu nggak ada. Siapa yang kasih gap-gap seperti itu? Yang membelah umat Tuhan numpang di Yesus. GBI, numpang di GPDI. Tidak ada juga itu GBI, mau Protestan, Pentakosta, itu manusia yang membuat pemecah-pemecah itu. Semua itu pengikut jalan kebenaran, pengikut Tuhan Yesus, Kristen, pengikut Kristus Yesus. JO penumpang, JO yang penumpang di dewasa gereja kau, Protestan. diketawain sama umat lain kau kalau begitu. Siapa yang mau pecah-pecahkan umat Tuhan? Tidak boleh seperti itu. Kita ini satu tubuh dalam Kristus, tidak ada JO, tidak ada Tritunggal. Semua pengikut jalan kebenaran. Kau Kristen sudah lama tapi pemikiranmu sempit sekali kau. Habis itu mau apa? Mau baku hina-hina, mau baku jamba-jambaan itu sama sesama pengikut Tuhan Yesus begitu karena kau merasa kau Tritunggal, satunya JO. Apa kau punya pemikiran seperti itu? Sudah kita punya umat di sini cuma 20% Yang saja di pertama Konoha. tidak punya kitab suci, Masih yang kedua cakar-cakaran. Yang pertama tidak punya kitab suci. Apa yang tidak punya Yang kitab kedua suci? penumpang gelap. Penumpang gelap. Apa yang penumpang gelap? Apa yang penumpang gelap? Di situ memangnya ada. Kau itu penumpang gelap. JO Memangnya penumpang Tuhan gelap. Yesus, benar Tuhan Yesus mengatakan, firmanku ini hanya untuk Tritunggal. Nggak ada. Firman Tuhan itu untuk semua manusia. Karena itu kebenaran. Siapa yang mau ikut perkataan Tuhan Yesus adalah pengikut Tuhan Yesus. Nggak ada di situ. Firmanku ini hanya untuk Tritunggal saja ya. Di luar Tritunggal nggak boleh baca ya. Kau ini pemikiranmu sempit kali jadi manusia, temanku. Nggak boleh begitu. Lu jangan mau.
memakai spirit JO iblis untuk numpang di memecah belah GBI. umat Tuhan. JO numpang di GBI. Silakan Bang Andre. Tidak ada juga Silakan Yesus Bang bawa Andre. GBI. Shalom semua, shalom. Iya Bang, silakan Bang, silakan. Michel, nggak usah kau mute, aku udah naik Michel, nggak usah kau mute. Buka mute kau itu. Apa pula kau? Apa pula? Kau kalau diskusi yang bagus. Loh, ini diskusi Nggak usah bagus. kau Sekarang saya tanya kepada kau. Saya lagi diskusi, diberi waktu 2 menit, dipotong-potong. Siapa yang tidak emosi? Curhat ya. Jadi kalau diskusi aja, jangan kayak gitu, nggak boleh. Sama-sama kita di sini tahu untuk membangun. Pak Andri, coba buka di komal-komalnya. Sabar Pak Andri. Coba buka di komal-komalnya Tritunggal ya. Tidak pernah ada kata makian, bilang botol lah, bilang binatang lah. Tapi di komal-komalnya Wanes itu pasti ada kata. Sekarang aja kaunya yang dari. Nggak ada loh, kita kau menghina kau dari tadi, kau yang menghina kami, kau katakan kami iblis di sini. Kau katakan siapa kau membaca kitab. Di sini nggak ada yang menghina kau sedikit pun. Kok kau curhatnya jadi kita kayak yang jahat. Michel, aku baru naik ini tadi, ku dengar kau bilang mana kitabmu, yang mana dengar ini? Iya, sekarang gini, mana kitab suci yang mengajarkan bahwa ada kata Wanes ya, ada kata JO. Lalu mana orang-orang JO yang di dalam kanonik ya, sabar. Di mana ya? Yang jelas, JO itu. yang jelasnya nih aku. Ya. Kalau diskusi. Sabar, JO itu nggak punya kitab suci. Tadi sudah ditunjukkan Yohanes 17 ayat 3. Aduh. Anda dari tadi mana ayat Tritunggal? Nggak ada. Tuhan satu-satunya ada banyak, bro. Anda ngeles sekali. Jelasnya bagus. Dari tadi udah ditunjukkan di Alkitab, Tuhan itu satu-satunya. Nggak ada Bang 3. Nabi, aku nih masih kerja nih Bang Nabi. Aku turun Bang Nabi ya di bawah ya. Oke. Oke, Yalah, Bang. Terus baju Michel ya. Halo, kami memberkati. Mana ayatnya? Dari tadi udah ditunjukin. Tuhan itu satu-satunya, bukan 3. Anda dari tadi menunjukkan ayat, nggak ada 3 di situ. Yang pertama tuh penumpang gelap, yang kedua tidak punya kitab suci. Menduduki tahtanya si Daud. Kan si Daud kan kerajaannya di bumi. Sudah pernah dijanjikan. Kenapa kamu bilang? Oke, saya coba baca di 2 Samuel Iya, pasal fakta. 7. Jika Coba yang janji kamu Tuhan. pahami bahwa yang duduk di tahta Daud itu adalah Tuhan Yesus, faktanya sampai mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pernah kamu lihat Tuhan Yesus membangun kerajaannya di bumi? Atau membangun ke tahtanya di bumi? Sesudah penghakiman nanti Bunda, dia akan menjadi raja atas kaum Yakub itu. Nanti di Firdaus nanti Bunda, yang akan menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk Israel saja tubuhnya itu, tetapi namanya untuk semua orang, nama Yesus. Berapa tadi? 14 kilo. 32, 14. Ini siapa? Ini JT ini. Maafin orang. Di Bunda di 2 Samuel pasal 7 ya. Enggak, Tuhan gini memang lah, sudah gini. menjanjikan. Dialah yang akan Jikalau hari ini, sebentar hai. Oke. Jikalau hari ini Tuhan menyatakan dirinya di hadapanmu, apakah kau tunduk kepadanya atau tidak? Kita harus percaya Tuhan itu ada, Bu. Kita harus percaya. Kenapa ya orang ini setiap ditanya lain jawabannya? Kenapa, Kak? Aku tidak tunduk atau aku tidak tunduk sebab dia yang kulihat itu manusia, sebab dia yang menampakkan diri itu manusia. Entah gitu kayak jadi ada alasannya. Yang penting jawab dulu pertamanya, baru jelaskan apa alasannya gitu loh. Dari tadi siapapun yang bertanya, saudara ya itu nggak menjawab gitu nah. Harusnya nanyanya gini Bu Mei. Pak Ya, udah makan belum?
Oh, itu kan nasi langsung masuk ke dalam perutku katanya nanti. Ya kita kan berbeda-beda pemahaman memang sih, tapi itulah terserah masing-masing kan. Saya hanya kan begini, kamu kan tidak tunduk di dalam Yesus sebab kamu mengatakan Yesus itu kan manusianya. Yang kamu tundukkan kepada yang diisinya, betul? Kepada yang isinya, betul atau enggak? Iya, yang kamu, Tuhan yang isinya kepada Bapa. kan? Iya betul. Kamu kan kepada isinya kan? Bukan berarti saya tidak menghormati kepengorbanan anak Allah, bukan berarti tidak menghormati. Aku bicara tunduk ini, tunduk, bicara bertekuk lutut, bicara tunduk. Tunduk itu tahu nggak? Tunduk itu sudah termasuklah itu bertekuk lutut, tersungkur, sudah termasuklah itu menuruti firman-Nya, menuruti perkataannya dan menjalankan perintahnya itu udah termasuk itu kata arti tunduk. Nah, jikalau pada hari ini Tuhan Yesus berkenan menyatakan dirinya kepadamu dan dia berkata kira-kira kamu tunduk gak di hadapannya? Tunduklah, tentu ya. Tentu iyalah tunduk. Sekarang aja yang dia tidak ada, tunduk kita harus melakukan kebenaran dalam hidup kita juga. Dan selalu percaya kepada dia dalam nama Yesus. Gitu. Tapi kamu bilang kamu hanya tunduk kepada isinya. Maksudnya kita mengenal Tuhan yang benar itu maksud saya, Bunda. Yesus yang sesungguhnya itu dia sebenarnya, Bunda. Sebenarnya Yesus yang seperti apa? Oke, Yesus yang seperti apa yang mau kamu kabarkan ke dunia ini? Iya. Allah itu adalah roh. Maka ia pernah berkatakan bahwa sebentar dulu, kalau aku kan mengabarkan Tuhan Yesus supaya orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menebus kita dari maut. Ya. Nah, sekarang Yesus yang mana yang kamu mau pengen kabarkan ke dunia ini? Perkenalkan. Iya, Bapa yang diam di dalam aku, kata anak Allah, kan gitu. Itulah yang juru selamat. Ampun deh, aku serahkan sama Mr. James. Oke. Saya coba baca dulu ya di 27 ya, 2 Samuel 7 dulu ya. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, ini ya, dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu anak yang dijanjikan itu. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi berarti anak. Ya ini, kalau menginjil dia ke orang-orang begini dia menginjil. Halo, dengarkanlah bahwa ada Bapa di dalam Yesus. Aku perkenalkan Bapa yang ada di dalam Yesus, gitu. Kalau kita kan gini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kan begitu kalau kita kan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, kan gitu kita kan. Nah, kamu percayalah kepada Bapaknya Yesus, gitu, atau bagaimana? Iya, kita percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Iya, kamu bagaimana mengabarkan Yesus itu kepada orang-orang? Sebab kamu sendiri memahami Yesus itu manusia. Iya, baik. Jadi kunci bagaimana caramu ketika kamu nih menginjil kepada seseorang, kamu bertemu dengan orang, bagaimana caramu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dirinya? Ya, satu. Kan kamu mengatakan Yesus itu manusia. Ya, oke. Jadi satu, kalau saya mau menginjil begini Bunda ya, bahwa di Yohanes 28 Matius 28 ayat. Enggak, pertanyaan pertama kamu ketemu dengan orang, halo Bunda, gitu contohnya, halo Bapak. Langsung kamu membaca di Yohanes sekian, masa kamu langsung membaca apa ini, orang gila ini ya? Pertama apa dulu yang kamu sampaikan dulu? Apa yang kamu mau narasikan kepada dia? Apa yang kamu ingin perkenalkan kepada dia? Iya, memperkenalkan anak Allah yang telah datang untuk mengajarkan kebenaran Tuhan, kan gitu. Oh, berarti begini. Permisi Bapak, Ibu, kita duduk dulu ngobrol ya. Aku ingin memperkenalkan anak Allah, gitu. Anak Elohim. Ya, aku memperkenalkan anak Elohim yang maha tinggi. Langsung dibilang, mungkin kalau Yesus Tuhan kau beranak katanya.
Pasti gitu jawabannya. Tuhan kau beranak, kau memperkenalkan sama aku, katanya gitu. Ya udah gitu jawabannya. Ya makanya baru turun ayat-ayat tadi. Turunlah ayat lagi bahwa sesungguhnya kau memperkenalkan Tuhan yang beranak, katanya. Begini, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak beranak. Bahkan begitu saya tunjukkan ayat. Ya, aku langsung bilang, hus, sana. Kau memperkenalkan Tuhan yang beranak, sana kau. Gitu. Ya, gila kau. Gitu begitulah. pasti. Makanya ada kata jika siapa yang tidak menerima ya kebaskanlah kakimu, katanya. Kan gitu. Kita jelaskan sesuai ayat, sesuai Alkitab aja kita jelaskan, Bunda. Jangan kita bahas-bahas gitu. Kan gitu. Kita jelaskan sesuai ayat Alkitab, jangan kita itu. Ya itu kan jelaskin. Jadi ini ibaratnya kita praktek langsung ini ke lapangan, praktek langsung menginjili ke lapangan. Kamu kan sekarang berbicara kepada kami sesama Kristen ini, makanya kita di sini udah diskusi, udah ada memang ruang diskusinya. Sedangkan kalau kamu bertemu dengan orang-orang itu nggak ada itu ruang diskusi, itu kamu menyapa dia, kemudian kamu memperkenalkan. Ya. Contohnya dia lagi ini, kamu lihat dia lagi seperti lesu, ya kan, seperti apa namanya, dia tuh kayak jatuh, kamu lihat ya iman apanya itu. Kayak seperti mengeluh gitu ceritanya kan. Maka kan kita biasanya kan memperkenalkan ya kan. Jangan ini, jangan itu. Nah, kalau di dalam sini kan ada firman Tuhan yang menyatakan. Ibaratnya kan begitu. Jadi kan kita pergilah ke Tuhan Yesus, kan begitu kan? Lah kamu pergilah ke anaknya, pergilah ke mana? Pergilah ke bapaknya Yesus gitu. Atau bagaimana sih? Kalau kita kan percayalah kepada Tuhan Yesus. Tergantung kan apa yang menjadi makanannya dulu, Bunda. Tergantung, kita lihat dulu apa yang dia perlukan gitu kan dalam hidupnya. Baru kita perjelas. Kita tetap bawa awalnya kamu memperkenalkan percayalah kepada bapaknya Yesus, atau percayalah kepada Tuhan Yesus, atau kepada bapaknya Yesus. Gini, kamu akan mengatakan percayalah kepada bapaknya Yesus, atau kamu mengatakan percayalah kepada Yesus yang adalah Bapa kita gitu, atau bagaimana? Percayalah kepada Tuhan Yesus, apa begitu kah? Atau percayalah kepada Tuhannya Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus lah. Tapi kamu bilang Yesus itu manusia. Nanti baru kita jelaskan, kan gitu. Berarti kamu mau menipu dulu. Berarti gini, kamu tipu dulu orang. Pertama kamu perkenalkan dulu Tuhan. Setelah udah nyambung ceritanya baru kamu perkenalkan dia manusia gitu. Kamu mau menipu orang? Enggak ada penipuan. Jadi pertama supaya dia tertarik kamu perkenalkan dia Tuhan Yesus. Setelah kamu berbincang jauh barulah kamu memperkenalkan dia adalah Yesus manusia gitu. Kalau menurut saya nggak ada penipuan di Alkitab itu, Bunda. Semua lurus-lurus semuanya. Asal kita jangan membeko. Kan tadi kan kamu gini ya. Kamu kan mengatakan Yesus manusia. Lalu aku bertanya, sekiranya kamu pertama kali memperkenalkan hanya Yesus, tapi lalu kamu bilang nanti setelah pelan-pelan baru kamu akan menceritakan Tuhannya Yesus. Itu kan namanya penipuan, tahu? Ya, jadi begini, kalau saya, Bunda, kalau menjelaskan ya, misalnya saya bawa sama dia Yohanes 10 ayat 7 ya, sampai berapa itu ya, sampai 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Kan saya begini, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Bro, tinggalkan saja Tuhanmu, bro. Itu tidak mending kamu ikut Tuhannya saya saja, bro. Tunggu dulu. Saya perkenalkan Tuhannya saya ya. Tunggu dulu, Bang. Bro. Jadi begini, bro. Mending kamu ikuti saja Tuhan yang saya kenal. Tuhan yang saya kenal itu yang saya percaya. Itu terbukti lebih berkuasa, bro. Dan dia menunjukkan buktinya kepada ciptaannya yang adalah manusia. Dia buktikan bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan juga. Mau tidak Pahia itu ikuti Tuhannya saya, Pak. Namanya Yesus Kristus. Dia membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan yang adalah Sang Pencipta.
Jadi dengan perbuatan Pak, dengan bukti-bukti. Jadi ketika kasus di perkawinan di Kana, dia itu menciptakan dari air menjadi anggur Pak. Bahkan orang yang buta sejak lahir itu dia bisa membuat bola mata itu. Mau tidak Pak Hia ikuti Tuhannya saya? Tinggalkan Tuhannya Pak Hia dan ikuti Tuhan yang saya kenal. Mau tidak? Oke, masih berat ya. Ini disaksikan 5.000 orang Pak, pembuktian ini. Ada 5.000 orang yang mengikuti Tuhan saya yang namanya adalah Yesus. Di situ dia menunjukkan kekuasaannya dari 5 roti sama 2 ikan. Di situ dia ciptakan menjadi berlimpah-limpah sehingga 5.000 orang itu bisa makan Pak. Bahkan melebihi, ada tersisa 12 bakul. Pak Hia mau ikuti Tuhannya saya tidak Pak? Masih berat ya? Oke, masih berat. Selain dari 5.000 orang yang menyaksikan, ada lagi kasus tentang penciptaan manusia. Dan dia buktikan kepada manusia bahwa dia itu adalah sang pencipta. Jadi ada kejadian nih Pak tentang kasusnya Lazarus. Jadi Lazarus ini kan orangnya ini sudah wafat selama 4 hari. Berdasarkan ilmu pengetahuan manusia, jika manusia itu sudah wafat dalam 1 kali 24 jam, maka tubuh manusia itu akan mengalami pembusukan Pak. Atau dengan kata lain sudah tidak utuh lagi. Apalagi kalau dalam 4 kali 24 jam, ya mungkin Bapak bisa bayangkan, pasti keadaannya sudah tidak utuh ya, berlubang dimakan belatung. Tetapi ketika waktu Yesus yang adalah Tuhan saya datang untuk membangkitkan dia, Lazarus itu diberikan tubuh yang baru, dan itu disaksikan oleh mata manusia yang memandangnya Pak. Bapak mau ikuti Tuhannya saya tidak Pak? Masih berat ya Pak? Saya ikut Alkitab saja. Saya tidak mau dengan pemaparan manusia. Alkitab bercerita saja tentang Tuhannya saya Pak. Namanya Tuhan saya itu Yesus Pak. Iya. Mau ya Bapak percaya? Mau ya? Iya, saya percaya. Oke lah. Bapak mau tinggalkan ajaran Tritunggal yang iblis itu Pak? Saya tidak berbicara Tritunggal di sini tadi Pak. Tuhan itu hanya satu Pak. Tuhan saya itu nyata. Iya, Tuhan saya itu nyata Pak. Anak yang dilahirkan dengan Tuhan. Saya memperkenalkan Tuhan. Tinggalkanlah ajaran iblis itu Pak. Tinggalkan Pak. Nama Tuhan saya itu berkuasa Pak. Di mana-mana ketika orang yang belum percaya melakukan mujizat dengan namanya, di situ orang yang dari tidak percaya menjadi percaya Pak. Hanya dengan sebuah nama Yesus itu Pak. Iya. Iya, Bapak mau tinggalkan Tuhan yang Bapak kenal? Saya ikuti Tuhannya saya. Saya sudah Kristen Bang, bukan mengikuti Abang. Saya sudah Kristen Bang. Ya. Saya tidak peduli Kristen itu Tuhannya siapa. Ikuti saja Tuhan saya itu namanya Yesus Pak. Iya, saya seperti itu aja juga. Cuman pengenalan kita Pak, siapa sosoknya itu kita Bapak, berbeda Bang. Ya Bapak mau ya ikuti Tuhannya saya ya? Ya, sama. Mau. Enggak, begini Bang James. Dia ketika mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan itu kepada roh yang ada di dalam diri Yesus. Lain lagi kalau dia katakan gini, Yesus Kristus tanpa Tuhan, itu sosok tubuhnya manusia. Jadi perhatikan kata-kata dia. Ketika dia menggunakan kata Tuhan Yesus itu kepada roh yang di dalam diri Yesus. Ketika dia mengatakan Yesus Kristus itu kepada tubuh dagingnya manusia. Berarti itu kacau balau dia. Tubuh manusia apa tubuh, satu pribadi itu satu. Di tubuh Yesus ada pribadi lain. Jadi seperti Bang James kan manusia. Nah, Roh Kudus ini adalah Tuhan kan, Elohim. Oke. Nah, berdiam di dalam diri Bang James. Nah, saya datang ke Bang James, saya bersujud di depan Bang James, tapi saya bilang, Bang James, saya bukan menyembah ke diri kau itu yang saya lihat. Ini saya menyembah kepada roh yang ada di dalam diri Bang James. Roh Kudus itu yang adalah Elohim. Nah gitu. Jadi Yesus diposisikan seperti itu tubuhnya. Seperti kita. Gitu. Cuma namanya didouble. Yesus juga. Tapi pribadinya lain.
Kayak kita menerima Roh Kudus itu. Yang adalah Elohim adalah Tuhan, Roh itu, Roh Kudus itu. Nah, posisi Yesus mereka buat sama Deborah, dia Marmar. Doktrin Kristologi Donatur Katolik juga begitu. Ini Hia kayak begini nih di layar. Jadi lebih ribet ngomongnya dia tuh. Kalau nggak hati-hati kita dengar maksudnya apa, kita kejebak. Kita pikir Tuhan Yesus ya Tuhan. Kita pikir orientasinya kita ya sosok itu Tuhan. Bukan. Dia ketika bicara Tuhan Yesus, Tuhan itu untuk kepada roh yang ada dalam diri Yesus, bukan sosok tubuhnya. Sosok tubuhnya manusia. Ketika dia mengatakan Yesus tanpa Tuhan, itu daging manusia. Karena gitu Bang James. Itu teknik-tekniknya tuh, gocek-goceknya. Udah basi sebenarnya sih. Ya lanjut ya. Ntar saya bedah ya kristologinya. Lanjut. Kerajaan yang dijanjikan itu kan udah naik ke surga dia, Bang. Jadi bukan manusia biasa saja gitu ya. Memang dia disempurnakan. Ya entah dibilang manusia biasa, manusia luar biasa, pokoknya manusia. Kalau manusia ciptaan, bukan pencipta. Intinya yang pas pencipta lah. itu Tuhan. Anda gitu bilang loh. dia disempurnakan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sempurna, tapi dia disempurnakan. Ya memang dia merujuk benar-benar manusia udah. Karena Elohim itu sempurna. Sedangkan dia berkata Yesus itu ada kata disempurnakan. Kalau Tuhan kan sempurna. Kalau Yesus disempurnakan. Itu bagi dia. Brother Katolik ya. Katolik kan? Siapa ya? Saya? Iya. Bukan Katolik. Saya hanya baca Alkitab saja. Saya masih Protestan. Protestan? Iya, Protestan. Saya hanya Iya, Protestan kan pakai doktrin Donatur juga, cuma agak beda. Bukan saya punya. Ini ada doktrin Donaturnya ini dikembangin. Maksudnya bukan saya ada yang mengajari sih, tapi kan saya baca-baca kitab saja gitu. Tapi saya tulis-tulis. Kalau begitu Alkitabnya sebaiknya jangan dibaca, Pak. Nanti tidak ada guna juga tetap dibaca itu. Ditutup saja, Pak. Kita harus kritis loh. Apa yang banyak diprotes orang itu kita cari loh, Bang. Gimana kita memahaminya Tuhan itu gitu. Ya kalau nggak kita baca berarti kita didongengin aja, nggak tahu apa-apa kita. Di lain pun ini sudah kita baca, kita pun harus mencari tahu teks aslinya gitu ya, originalnya gitu ya. Saya pun tetap mencari tentang kata Allah. Saya cari tanya sama pendeta-pendeta, sesungguhnya bahwa itu Yahweh, tidak ada, bukan Allah, bukan. Gitu kan? Nanti kita kritis semua itu, kita kritis semua. Oh ya, Pak Hia. Yang Yahweh-nya itu berarti roh yang di dalam diri Yesus itu pribadi yang dari Yesus tubuh daging. Saya kan di sini kan ya mohon maaf lah ya, memang kita berbeda ya, tapi pendapat saya ini anggap pribadi saya ini, bukan lain-lain, bukan pemahaman yang lain, pribadi saya ya. Kalau saya melihat di Yohanes 16 ayat 23 itu kan di situ, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada. Nah, di situ di bawah, dan sesuatu yang sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu hanya melalui namanya. Jadi benar yang dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui namaku gitu. Nama Yesus. Ya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, saya kritis dengan nama ini gitu loh. Dia menyatakan Bapa tapi berseru kepada namaku. Maka saya mencari di Yohanes 17:11 itu, ternyata nama itu panggilan kepada Bapa yang dikasih tahunya Bapa itu. Aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kuberikan kepadaku. Oh, berarti pikiran Jadi, saya nama bahwa Bapa siapa? Nama ini artinya untuk panggilan Bapa yang seringkali dia katakan itu Bapa yang mengutus aku gitu. Nah, siapa dia anak ini? Makanya dapatlah saya di Lukas 1:32 tadi. Oh, ternyata Tuhan, itu pindah lagi. gitu.
Iya, Namanya tadi siapa Yohanes namanya? 17 ayat 10, 11, 12. Namamu Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa siapa di situ? TB1 dipakai ya? Saya TB1. Iya. Yohanes TB2 juga nama itu. Ya. Kan di situ dia bentuknya berdoa. Yohanes 17 ayat 11. Tepat, tapi dia di situ berdoa loh, berdoa. Iya, namamu isinya. Iya kan Berdiskusi satu-satunya nama yang apa sih, diberikan Cap? kepada dia kan. Iya, namanya siapa namanya Bapak itu? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, jadi namaku. Nah, namamu Bapak siapa di situ jadinya? Ya, tunggu, kan hanya satu-satu nama yang diberikan kepada dia oleh malaikat Tuhan kan. Tidak ada yang lain kan. Aduh. Ya cuma kan kamu itu ditanya kok nggak bisa jawab. Tunggu. Saya ada sebentar ada telepon. IQ lambat sekali daya tangkapnya. IQ-nya berapa sih dia? Bingung, gue capek bener-bener ngadepin orang kalau Mungkin host mungkin demikian tadi kamu sebenarnya baku hantamnya Kristen versus Kristen ya, mereka bingung siapa sesembahannya, bingung siapa Tuhannya ya, mereka berebut satu dengan yang lain, yang satu mengatakan Bugono, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan itu Tuhan sepenuhnya, itu manusia. Pokoknya lucu ya, pokoknya inilah bukti bahasanya Kristen itu bukan pengajaran dari para nabi, melainkan pengajaran dari orang-orang yang ingin berakal-akalan ya. Jelas bahwasanya Kristen itu pengajaran dari kaum pagan, sehingga Tuhan pun dapat difolemikan ya, Tuhan pun dapat dikontradiksikan, Tuhan pun dapat diperseterukan. Lucu pokoknya. Baik kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya